Halo, selamat sore, shalom teman-teman. Renungan untuk sore hari ini berjudul pengakuan iman versus kepemilikan iman. Kalau dalam bahasa Inggrisnya mungkin confession of faith versus possession of faith ya. Jadi memahami kekristenan sejati dari dalam keluar ya. Salah satu kebenaran paling menggugah dalam Alkitab adalah bahwa tidak semua orang yang mengaku sebagai orang Kristen benar-benar adalah orang Kristen. Banyak orang mengaku beriman kepada Kristus, tetapi sedikit yang benar-benar memiliki iman kepadanya. Perbedaan antara pengakuan lahiriah dan perubahan batiniah ini adalah salah satu hal terpenting dalam kehidupan kekristenan. Poin number one ya. Poin pertama, pengakuan iman, pernyataan lahiriah. Pengakuan iman adalah pernyataan lisan atau publik bahwa seseorang percaya kepada Yesus Kristus. Hal ini sering terlihat ketika seseorang mengucapkan doa penyerahan, mengaku Yesus sebagai Tuhan di depan orang lain ya. Dibaptis, bergabung dengan gereja, atau menyebut dirinya sebagai orang Kristen. Melakukan pengakuan bukanlah hal yang salah. Bahkan itu perlu dilakukan. Roma 10 ayat 9-10 berkata, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan." Pengakuan adalah ekspresi luar dari iman. Dan Tuhan memang ingin agar iman kita tidak disembunyikan. Tetapi masalah muncul ketika pengakuan itu tidak disertai dengan kenyataan di hati. Seseorang mungkin berkata dengan benar, rajin ke gereja, bahkan melayani, namun sebenarnya tidak benar-benar mengenal Kristus. Yesus memperingatkan hal ini dalam Matius 7 ayat 21-23. "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itu, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Mereka mengaku percaya, tetapi tidak memiliki iman yang sejati. Mereka punya agama, tapi tidak punya hubungan pribadi dengan Kristus. Mereka punya bentuk, tapi tidak punya isi. Poin kedua, kepemilikan iman, kenyataan batiniah. Memiliki iman berarti sesuatu yang jauh lebih dalam. Itu berarti hati seseorang telah dilahirkan kembali, diperbarui oleh Roh Kudus. Iman yang sejati bukan hanya persetujuan pikiran, saya percaya Yesus itu nyata, tetapi kepercayaan penuh hati, saya menyerahkan hidup saya kepada Yesus sebagai Tuhan. Memiliki iman berarti Kristus benar-benar berdiam di dalam diri kita melalui Roh Kudus, dan hidupnya mulai mengubah hidup kita dari dalam ke luar. Iman sejati adalah iman yang hidup, bukan hanya konsep. Yakobus 2 ayat 17-18 berkata, "Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati." Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Iman sejati selalu menghasilkan buah. Mungkin bertumbuh perlahan, tetapi pasti ada. Kerendahan hati, pertobatan, kasih, ketaatan, dan kesetiaan. Memiliki iman berarti memiliki Kristus yang hidup di dalam kita. Galatia 2 ayat 20. "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Ini bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang arah hidup.
Orang yang benar-benar memiliki iman mungkin jatuh, tetapi ia akan bangkit lagi karena Roh Kudus bekerja di dalam dirinya. Poin ketiga, penampilan luar versus perubahan dalam. Perbedaan antara pengakuan dan kepemilikan iman dapat dilihat di seluruh Alkitab. Yudas Iskariot mengaku beriman. Ia mengikuti Yesus, memegang kas, bahkan melakukan mujizat. Tetapi ia tidak pernah memiliki iman sejati. Petrus gagal dengan menyangkali Yesus 3 kali, namun imannya nyata. Yesus berkata kepadanya, "Aku telah berdoa untukmu supaya imanmu jangan gugur." Lukas 22 ayat 32. Pertobatan Petrus membuktikan keaslian imannya. Orang-orang Farisi mengaku sangat rohani, tetapi Yesus berkata bahwa hati mereka jauh dari Allah. Matius 15 ayat 8. Penjahat disalib tidak punya waktu untuk perbuatan baik atau pelayanan, tetapi ia percaya sepenuh hati di saat terakhir hidupnya, dan Yesus menjanjikannya Firdaus. Allah tidak melihat pada penampilan luar, tetapi hati. 1 Samuel 16 ayat 7. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Poin keempat, bagaimana kita tahu jika kita benar-benar memiliki iman? Alkitab mengajak kita untuk menguji diri sendiri ya. 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Cobailah dirimu sendiri. Tanda-tanda seseorang yang memiliki iman sejati antara lain, pertama, hati yang berubah. Ada keinginan baru untuk menyenangkan Tuhan. Kedua, pertobatan sejati. Ada kesedihan akan dosa dan kemauan untuk berbalik darinya. Ketiga, ketaatan. Mentaati firman bukan hanya terpaksa, tetapi karena kasih. Keempat, kasih terhadap sesama. Mampu mengasihi dan mengampuni dengan tulus. Kelima, keteguhan. Saat hidup sulit, ia tetap berpegang pada Kristus, bukan meninggalkannya. Tanda-tanda ini bukan syarat keselamatan, tetapi buah dari keselamatan itu sendiri. Poin kelima, bahaya dari pangkuan yang kosong. Salah satu penipuan terbesar zaman ini adalah kekristenan yang hanya di bibir. Menjadi Kristen hanya karena budaya, bukan karena kelahiran baru. Yesus menggambarkan hal ini dalam perumpamaan tentang 10 gadis di Matius 25 ayat 1-13. Semua tampak siap dengan pelita mereka, tetapi hanya 5 yang memiliki minyak. Minyak melambangkan Roh Kudus, kehidupan ilahi di dalam hati. Ketika mempelai datang, hanya mereka yang memiliki minyak yang masuk ke perjamuan kawin. Ini adalah peringatan serius bagi mereka yang memiliki pelita agama, tetapi tidak memiliki minyak kehidupan dari Roh. Poin keenam, panggilan menuju iman yang sejati. Tuhan tidak menginginkan sekedar kata-kata indah. Dia menginginkan iman yang hidup, iman yang tidak hanya diucapkan tetapi dihidupi. Iman yang tidak hanya mengaku Kristus tetapi memiliki Kristus. Matius 15 ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Pengakuan tanpa kepemilikan seperti pohon tanpa akar. Mungkin tampak berdiri tegak, tapi tidak akan bertahan menghadapi badai. Namun iman yang sejati yang berakar dalam Kristus akan tetap berdiri kokoh sampai akhir. Orang percaya sejati bukanlah orang yang sempurna, tetapi orang yang dibeli oleh darah Kristus dan sedang disempurnakan oleh Roh Kudus. Hidup mereka menjadi bukti nyata dari karya Allah yang terus berlanjut. Poin ketujuh, renungan pribadi. Tanyakan pada dirimu hari ini, apakah aku hanya mengatakan bahwa aku percaya, ataukah imanku benar-benar mengubah cara hidupku? Apakah Yesus hanya bagian dari hidupku, ataukah Dia pusat dari segalanya? Apakah aku mengikutinya karena cinta, atau karena kebiasaan dan kenyamanan? Jika imanmu terasa dangkal, jangan berkecil hati. Tuhan mengundangmu untuk melangkah dari pengakuan menuju kepemilikan, dari mengatakan menuju menjadi. Ia ingin engkau mengenalnya secara pribadi, bukan hanya tahu tentangnya. Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selidikilah hati kami hari ini.
Jika kami hanya mengaku percaya dengan bibir kami, tetapi belum memiliki iman sejati di hati kami, ampunilah kami. Penuhilah kami dengan roh-Mu. Jadikan iman kami hidup, nyata, dan aktif. Tolong kami untuk mengasihi-Mu, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan dan kebenaran. Biarlah hidup kami menjadi bukti bahwa Kristus benar-benar hidup di dalam kami. Amin. Ya teman-teman, jadi penting sekali the difference ya between confession of faith or profession of faith dengan possession of real faith ya. Oke, jadi try to meditate on that and ask yourself honestly ya. Do you have just profession or do you have possession of faith ya? Okay, God bless you. See you again. Bye.